Halo guys, kembali bersama gua Arga di channel SGN Entertainment. Oh iya, kemarin itu kan kita ngelakuin banyak Q&A ya. Nah di Q&A itu banyak permintaan pembahasan yang gue iakan tapi memang belum bisa. Teman-teman gue mohon maaf dulu karena memang masih banyak waiting list dan juga kita saat ini dalam kondisi mau liburan di bulan puasa ini dan menuju lebaran gitu ya. Kita saat ini bakal membahas sebuah keberadaan bisa dibilang yang banyak simpang siurnya terutama di era modern tentang pemahaman tentang keberadaan sosok ini ada atau enggak. Yang menjadi masalahnya, apa yang akan kita bahas ini ada di hampir semua keagamaan, mitologi, urban legend, bahkan juga sampai ke tahap puisi-puisi dan juga hieroglif-hieroglif kuno. Bahkan keberadaan sosok yang akan kita bahas ini diadaptasi ke film, komik, dan masih banyak lainnya. Media-media seperti movie, series, dan banyak hal lagi, bahkan anime, yang membahas tentang eksistensi kita yang akan kita bahas saat ini. Dan juga sebenarnya pembahasan terkait apa yang akan kita bahas kali ini itu ada dalam data faktual loh. Secara sejarah dia terbukti sebenarnya memang ada. Namun tiba-tiba pada suatu waktu dia dihilangkan dari sejarah. Kita akan membahas raksasa. Raksasa atau manusia yang berukuran besar atau tidak normal atau berbeda dibanding apa yang kita lihat atau bahkan kita melihat diri kita sendiri, oh ukurannya hanya seperti itu. Namun ketika kita bilang raksasa berarti adalah entitas dengan bentuk humanoid yang sangat-sangat besar. Sesederhana itu sebenarnya raksasa dalam konteks ini. Raksasa ini sebenarnya memiliki banyak nama dari masing-masing negara, masing-masing suku, masing-masing keagamaan itu dia punya banyak nama. Kita akan mencoba membahas dulu dari apa yang paling banyak dibahas di manapun, yaitu adalah Nephilim. Nephilim ini kenapa paling banyak dibahas? Karena memang kompleksitasnya dan juga uraian tentang keberadaannya cukup mirip dengan yang lain, bisa dibilang seperti itu. Keberadaan Nephilim ini pertama kali setahu saya itu muncul di Genesis 6.4. Kebacain. It was then and later so that the Nephilim appear on earth when divine beings cohabited with human woman who bore them offspring. Such were they were heroes of old, the men of renown. Jadi sebenarnya kondisi ini adalah penceritaan di mana ada sosok bernama Nephilim. By the way ini gue bacain adalah Genesis versi Rashi ya. Rashi itu ketika kita kembali ke perjanjian lama gue pakai kitab Yahudi sebenarnya. Itu adalah orang yang membahas terkait ini dan interpretasi terkait Nephilim ini. Jadi Nephilim itu adalah sosok yang lahir dari malaikat-malaikat jatuh dan juga wanita manusia kayak gitu. Dan di sini tuh juga di ayat selanjutnya kalau kita ngomongin Genesis lagi, Elohim saw how great was human weakness on earth. How every plan devised by human mind was nothing but evil all the time. Jadi berdasarkan kondisi kelahirannya genetik ini antara the fallen dan juga human ini, sebenarnya terciptalah embrio yang bahkan tidak diinginkan Tuhan gitu. Kalau berdasarkan interpretasi dari rabai-rabai Yahudi sebenarnya. Lalu akhirnya di selanjutnya tuh akhirnya kan terjadilah pembasmian atau penyucian atau penghapusan kotoran, penghapusan chaos, pembahasannya tuh. Ini secara esoteris ya. Dimana yang diselamatkan hanyalah yang terpilih saja. Yang diselamatkan memang orang-orang yang memang lurus sama Tuhan aja. Sisanya sengaja dihilangkan dari muka bumi. Itulah banjir Nuh. Kayak gitu. Nah, pembahasan dari Genesis 6.4, 6.5, 6.7 dan seterusnya itu juga bersangkutan dengan kitab Henokh, di mana Nephilim ini digambarkan sebagai keturunan dari malaikat yang terjatuh atau watchers angels.
yang menikahi perempuan manusia. Jadi sama, saling konfirmasi. Para malaikat ini yang dikenal sebagai Grigori, ini ada sebutannya, dipimpin oleh Semjaza dan memutuskan untuk turun ke bumi untuk bersama dengan wanita manusia. Semjaza atau Semjaza sama. Para Nephilim disebut sebagai raksasa yang luar biasa dan berukuran besar. Mereka menyebabkan kekacauan di muka bumi, memakan sumber daya manusia, bahkan sampai makan manusia sebenarnya. Nephilim juga memperkenalkan ilmu sihir. Nah, terkait hal ini sebenarnya The Fallen pun mengajarkan ilmu sihir. Para Fallen mengajarkan ilmu sihir. Peperangan dan juga bukannya teknologi sih, dia lebih kayak membangun bangunan, membangun sebuah peradaban yang memang kuat aja gitu. Ini berdasarkan kisah-kisahnya yang belum pernah ada sebelumnya. Ada beberapa simpang siur, terutama ketika kita berbicara tentang Nephilim. Apakah sebenarnya yang menguasai Babilonia itu adalah Nephilim? Gue jujur masih belum bisa validasi terkait hal ini. Mungkin nanti Bang Adam yang bakal ngelakuin itu ya. Karena dulu ketika gue mengingat konten SGN, yaitu Enigma Babel, sebenarnya juga ada hal yang mencurigakan sebenarnya. Ada beberapa sosok entitas-entitas di sana yang sebenarnya sangat sesuai dengan karakteristik dari masing-masing fallen-fallen yang besar-besar, seperti ada Satan, Astaroth, mungkin ada Mother di sana. Jadi terlalu banyak uraian ketika kita membicarakan hal ini. Namun Nephilim sebenarnya adalah salah satu kuncinya sebenarnya yang harus disembunyikan oleh elam-elam mungkin. Kita akan ngebahas itu di belakang. Para malaikat jatuh ini mengajarkan manusia berbagai ilmu terlarang untuk membuat senjata, sihir. Mereka membuat banyak sekali bangunan-bangunan yang mereka kendalikan, bahkan untuk banyak yang mengatakan bisa dibilang perlawanan terhadap Tuhan sebenarnya. Sebenarnya ini sangat mirip sama Babel, cuman gue nggak bisa langsung menyamakan gitu aja. Kondisi ini pun juga mengarahkan akan adanya penghancuran total sebenarnya tuh buat manusia atau makhluk-makhluk yang ada di bumi gitu, yang tinggal di darat semuanya basically dihapuskan karena udah terkontaminasi. Ketika gue membaca literatur di Keyahudian terutama, banyak kondisi di mana ternyata kehadirannya Nephilim ini bahkan sampai merusak binatang-binatang, atau seakan-akan dunia itu kayak tidak menginginkan sebenarnya kehadiran itu. Tuhan aja nggak mau gitu kehadiran itu. Tuhan mengirimkan malaikat agung seperti Mikail, Gabriel, Rafael, dan Uriel untuk menghancurkan Nephilim dan para Fallen dalam kegelapan hingga hari penghakiman. Sebagai hukuman, Tuhan mengirimkan banjir besar untuk memusnahkan Nephilim dan membersihkan dunia dari keturunan para malaikat yang jatuh untuk membersihkan. Jadi ya kalau kita ngelihat maha pengasihnya Tuhan, gue rasa sejujurnya ya pasti selalu ada sisa. Karena ketika dulu kita ngelihat pembasmian bangsa jin itu masih ada yang lari itu dibiarkan lepas gitu. Yang bersembunyi-sembunyi di bawah laut, yang bersembunyi-sembunyi di bawah gunung, yang bersembunyi di gua, itu masih dibiarin. Apalagi Nephilim. Jadi banyak point of view sebenarnya. Ada yang bilang habis total, ada yang bilang juga masih ada yang selamat. Oke, kita bakal lanjut lagi ngebahas tentang ini. Di Genesis 6:7, Elohim said, I will blot out from the earth humankind whom I create. Humans together with beasts, creeping things, and bird of the sky. For I regret that I made them. Nah, tapi konteks di sini bukan dia menyesali ya, tapi dia bersedih tentang kondisi itu sebenarnya. Maka dia harus mengembalikan kembali harmoni di bumi sebenarnya. Jadi penjelasan terkait ini beberapa rabe punya interpretasi, namun yang paling jelas adalah bukan regret atau sorrow atau bukan kesedihan, namun lebih jelasnya seperti Tuhan merasa ikut bersedih dengan kondisi ini. Jadi kayak menyayangkan, bukan bersedih bahkan. Bukan sedih dia, lebih menyayangkan gitu loh. Di dalam pemahaman keagamaan, banjir Nuh adalah sebuah penyucian, namun apakah semua terhapuskan atau tidak, sebenarnya itu tuh masih jadi pertanyaan gitu loh. Bahkan jujur, gue pun bersama Jidan masih sering memperdebatkan hal ini. Apakah banjir itu seluruh dunia atau dia hanya sebagian tempat secara parsial atau regional atau mungkin satu benua saja. Karena sebenarnya kalau secara kondisinya itu seharusnya secara seluruh dunia sebenarnya kalau berdasarkan detail-detail lainnya gitu ya kita ngitungnya. Namun juga ada beberapa referensi lain
yang lebih minority bilang itu hanya sebagian kecil dari dunia, nggak seluruhnya. Nah, namun teman-teman, karena kita melihat berdasarkan literatur, kembali lagi, ketika kita melihat dari literatur ini, akhirnya kita mendapati kesimpulan sebenarnya, oh ternyata keseluruhan tentang banjir Nuh ini, dia meratakan seluruhnya sebenarnya kondisinya tuh. Ada juga beberapa hal yang membuat kecurigaan ini, kita akan bahas di sini aja. Yaitu adalah karya sastra pertama dalam sejarah yang menyatakan adanya giant atau raksasa ini dalam sudut pandang Semitik ya. Nanti kita bahas yang lainnya ke belakang. Yaitu adalah puisi dari epos Gilgamesh atau yang disebut Epic of Gilgamesh. Atau sebenarnya kalau pembahasan saat ini namanya Gilgamesh sih seharusnya. Itu terjadi 2800 sebelum Masehi di Mesopotamia, yang sekarang mungkin lebih dikenal di Irak ya, Irak Selatan. Jadi Gilgamesh ini adalah seorang raja yang terkenal dengan kekejamannya, kejahatannya terhadap rakyatnya sendiri terutama. Dia itu juga dideskripsikan tingginya itu kurang lebih 3,7 meter. Jadi hampir 4 meter lah, itu setinggi batu, setinggi rumah gitu. Dia nyatakan juga memerintah kurang lebih selama 130 tahun, kurang lebih 120 sampai 130 tahun. Dia itu dinyatakan dan menyatakan diri sebagai seorang demigod, setengah dewa atau setengah entitas lain sebenarnya sih, sebagai kayak gitu. Dengan kekuatan yang sangat kuat. Dan dalam kisah itu dia bertahan dari banjir besar yang mungkin berkorelasi ya sekali lagi dengan Noah. Ini makanya kita ini penyajian kali ini adalah hasil research dan juga memang ada diskusi mendalam sebenarnya sebelum-sebelumnya bersama rekan gue. Cuman untuk terkait pembahasan apakah ada yang selamat atau enggak, kita sih udah konkret sebenarnya seharusnya nggak ada ya, seharusnya tapi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, lalu bagaimana membuktikan eksistensi keberadaan orang bernama Gilgamesh itu sih sebenarnya. Dia tuh benar ada atau enggak sih? Sebenarnya ada bukti. Jadi kita harus membuktikan ini kan berdasarkan bukti arkeologis ya. Misalnya gue ketemu di tempat A, di kota A ada nama sosok Gilgamesh. Nah, apakah ini sebuah kisah atau mitologi dari bangsa atau masyarakat itu kan kita nggak tahu. Nah, makanya kita bisa ngecek lagi dari sekelilingnya. Oh, ternyata tervalidasi di tempat lain. Nah, makanya Gilgamesh itu kalau di secara arkeologis dia tuh mengalahkan sesosok raja bernama Aga dari Kush. Ini masih di sekitar sana juga, tapi cukup jauh lah. Jadi memang ada saling validasi. Oh ada ya, berarti ada. Gilgamesh ini muncul pertama kali itu dari Book of Giant, dari gulungan Qumran atau naskah Khalmati. Jadi pernyataan terkait eksistensinya orang bernama atau raksasa bernama Gilgamesh ini ada di sana. Well, jauh sebelum keterangan yang berada dalam Genesis atau kitab Kejadian dan juga kitab Henokh, sebenarnya juga banyak kisah masyarakat, mitologi, legenda, puisi, hieroglif dan lain-lain tentang eksistensi raksasa seperti dari Mesopotamia tadi, Gilgamesh tadi sebagai contohnya. Ada juga dari India, Yunani, Skandinavia, Jepang, agama Hindu, agama Semitik, yaitu Yahudi, Kristiani, Islam. Ada pula dari suku Celtic, Slavia, Indian American, bahkan dari Afrika. Itu juga ada. Namun untuk waktu yang mana lebih dulu dia ada, kita harus memetakan masing-masing itu, dan gue nggak memiliki kemampuan ke sana, teman-teman. Gue bukan arkeolog, gue akan menyajikan itu secara data-datanya aja ya. Jadi kehadiran raksasa pun sebenarnya itu nggak berhenti di pemahaman Semitik sebenarnya, itu benar-benar ada di mana-mana. Yang anehnya adalah ketika kita bahas tentang kok bisa sih ada satu pemahaman dia sama semua. Nah, kita akan bahas tentang ini. Kok raksasa jahat gitu loh. Oke, kita akan bahas dari satu-satu ya. Ini adalah mitologi kesukaan gue sebenarnya. Mitologi yang paling gue suka itu adalah mitologi Nordik, karena gue pemain God of War. Dalam mitologi Nordik ini, raksasa dikenal sebagai Jotun. Dia tinggal di Jotunheim. Jotun ini lahir dari Ymir. Ymir itu adalah raksasa pertama. Jotun juga memiliki berbagai jenis elemen. Jadi kalau penggambaran raksasa versi Skandinavia, dia itu memiliki kekuatan elemental. Kayak gitu.
Ada yang punya elemen es, api, bumi, petir, dan lain-lain gitu. Ini mirip nanti sama Yunani yang disebut Titan, kita bahas ya. Menariknya ketika kita membahas tentang Jotun ini tuh berperang juga lawan dewa yang utama dari Asgard. Jadi ibaratnya gini, kalau kita ngomongin mitologi Nordik ya, ini garis besar dasarnya aja tentang Jotun dan juga Asgard ya. Jadi Jotun itu berada di lingkar luar dan lingkar bawah, di bawah Midgard, di bawah bumi, atau dia bisa dibilang garis terluarnya bumi. Sedangkan Asgard berada di atasnya. Pernah ada peperangan antara para Jotun dan juga Aesir. Aesir itu adalah dewa-dewa dari Asgard. Nah, inilah yang persimbolan ini ada di mana-mana sebenarnya. Yaitu raksasa memberontak pada deity atau para sesembahan. Kita masuk lagi ke mitologi yang selanjutnya adalah mitologi Yunani. Di sini tuh terkenal juga ada Titan. Titan itu adalah generasi dewa sebelum Olympian. Jadi gini, kalau untuk ngomongin mitologi Yunani, sebelum ada dewa-dewa Olympus kayak Zeus, Poseidon, Hades, dan lain-lain gitu ya, mereka ini tuh punya generasi sebelumnya, dewa sebelumnya, namanya Titan. Titan ini adalah dewa primordialnya, dewa lebih awalnya lagi. Ada Gaia, ada Kronos, ada lain-lain, ada banyak. Nah, terjadi juga pertempuran di mana raksasa melawan para dewa. Namanya Gigantomesi, kayak gitu. Ada juga saja di mitologi Ibrani dan kitab suci Semitik gitu ya, atau Abrahamic Faith. Ada Nephilim, ada Anakin, ada Raphaim. Ini ada masing-masing. Kalau Nephilim itu yang tadi udah kita jabarin adalah tentang keturunan malaikat jatuh dan manusia. Jadi malaikat-malaikat jatuh yang pria menikah dengan wanita manusia. Ada Anakin, kaum raksasa di Kanaan yang ditakuti oleh bangsa-bangsa di sana di Timur Tengah seperti Israel dan lain-lain. Ada Raphaim, raksasa yang tinggal di tanah yang akhirnya ditaklukkan juga oleh Israel. Jadi kebanyakan terkait raksasa ini merujuk pada literatur Yahudi sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari mitologi Hindu. Ini adalah asal kata dari raksasa itu sendiri. Jadi kalau dari bahasa Hindu, koreksi kalau gue salah ya, Takasa harusnya dibacanya, bukan raksasa. Itu adalah makhluk iblis yang sering melawan para dewa dan manusia. Dia besar-besar. Penjelmanya adalah Asura. Makhluk yang kadang-kadang memiliki karakteristik besar atau raksasa dan menentang para dewa. Jadi sama terus kan, kita makin menggali tentang raksasa makin ketemu nih. Ada bentuk raksasa fisik melawan para sesembahan atau dietik. Selanjutnya adalah mitologi Jepang. Ada Oni, orang iblis Jepang yang sering digambarkan membawa gada besar. Biasanya dia bertanduk. Bahkan disebut dia sebagai Oni itu pasti iblis saja. Jadi kayak kalau secara penggambaran ya, dia bertanduk, taring panjang, membawa gada, dan perawakannya lebih sering sesuai dengan kalau teman-teman nonton anime kayak Kaido dia, itu Oni. Itu Oni dia. Nah, Oni ini tuh dikalahkan oleh Momotaro. Ya kalau di One Piece kan namanya Momonosuke ya. Itu ya itulah kayak gitulah kurang lebih ceritanya. Nah, ada juga ini mitologi yang mungkin jarang banget kedengeran adalah mitologi Celtic. Ini sebenarnya seru juga. Namanya adalah Fomorian, raksasa laut yang melawan suku Wandedanan. Nah, ini tuh juga cukup unik karena di mitologi lainnya sebenarnya itu penjelasan terkait Titan atau raksasa atau gigan atau kita bilang Nephilim atau raksasa ini basically semuanya tuh berada di tanah. Tapi cuman kalau untuk di Celtic dia itu dari laut sebenarnya. Fomorian yang memiliki mata penghancur. Jadi mereka punya kemampuan sihir sebenarnya, dijelaskan itu di kondisi Celtic itu mereka punya kemampuan magis lah gitu. Juga sama ternyata ada peperangan antara para raksasa dan para dewa. Jadi gue kalau melihat ini makin mengingat apa yang tadi dijelaskan di dalam Genesis dan juga pemahaman Yahudi terkait beberapa malaikat turun melawan mereka, melawan para raksasa-raksasa ini. Kita lihat lagi adalah mitologi Slavia, di mana dewa yang digambarkan sebagai raksasa itu berbentuk ular. Jadi ada juga nih.
dan dia nggak bisa mati kecuali jiwanya dihancurin. Nah ini gue nggak tahu apakah ini merujuk pada entitas yang mungkin kita kenali bersama-sama. Gue juga belum tahu, tapi nanti mungkin kita bisa bahas terkait mitologi ini karena terlalu banyak teman-teman. Kalau mitologi di US itu Wendigo, itu juga sama. Yeti pun masih termasuk sebenarnya ke dalam raksasa kalau di dalam mitologi ini ya. Nah, jadi basically kita bisa narik kesimpulan sebenarnya setiap budaya ini memiliki cara unik tentang pemahaman mereka terkait raksasa yang seringkali menjadi musuh bagi ataupun tantangan ya bagi para pahlawan, ataupun dia bertentangan dengan dewa gitu secara general, dewa atau Tuhan. Bahkan lebih jelasnya lagi kita bisa ngebagi raksasa ini adalah antagonis, para dewa ini adalah protagonis kayak gitu, atau pahlawan ini adalah protagonisnya. Dimana para antagonis ini selalu digambarkan dengan kekuatan mereka yang sangat-sangat besar, ukuran yang sangat-sangat besar, kemampuan yang sangat-sangat juga besar. By the way, penggambaran raksasa ini tuh adalah chaos sebenarnya. Kalau dari berbagai mitologi bahkan paham keagamaan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kalau kita melihat dari gini, kisah-kisah kalau di Semitik dia adalah yang membawa bencana. Kisah agama Hindu ada namanya Ravana yang menculik Sinta. Kalau kita ngelihat juga kita dari mitologi Nordik, dia menyerang Asgard. Sehingga akhirnya berakhir dengan Ragnarok gitu nantinya tuh. Namun mereka memang banyak perangnya sih kalau Nordik. Banyak lagi, ini semua ini adalah tentang peperangan. Jadi simbol dari chaos itu sebenarnya adalah raksasa-raksasa ini sebenarnya. Nah, sebenarnya dari kisah-kisah ini tuh kita bisa ngelihat ternyata ini bukan sosok yang sama sekali positif. Itu yang harus kita pahami dari cerita-cerita ini gitu loh. Dari cerita-cerita ini dia nggak bisa digambarkan sebagai protagonis tuh mustahil, orang baik tuh mustahil, dia yang punya jalan cerita mustahil, begitu. Berdasarkan cerita-cerita ini, yang membuatnya unik banget sebenarnya adalah kalau kita mengurai mereka semua ini yang memiliki cerita-cerita itu beda benua, beda waktu, beda keturunan, beda ras, tapi memiliki cerita yang relatif sama atau identical story semua sebenarnya. Nah, namun teman-teman, mari kita satukan dulu semua uraian ini. Kita kan udah ngeliat tadi ya, masing-masing ada dari masing-masing mitologi, masing-masing kisah-kisah, masing-masing literatur, bahkan ada dari puisi, dari hieroglif. Sebenarnya ada yang paling mengerikan sih, yaitu ada tentang teori di mana Nephilim itu masih bertahan sampai Mesir, di mana dialah yang sebenarnya membangun piramida. Tapi jujur gue belum tahu, ini masih hipotesa sih. Nah, tapi gue harap di sini teman-teman bisa mulai untuk ya kita kosongin dulu pemahaman kita terkait apapun itu. Coba kita mulai menerka dulu nih. Secara sains ini akan sangat sulit dipetakan karena membutuhkan pembuktian detail. Misalnya masih ada fosilnya atau tidak, kayak gitu. Nah, mungkin di sini gue akan memberikan kesempatan untuk teman gue biar nanya aja langsung, biar nanti gue jawab masing-masing satu. Nah, jadi ada penjabaran sebenarnya terkait hal ini tuh. Ini tuh paling aneh sebenarnya, harus gue bilang. Kenapa? Karena kalau teman-teman mengerti adanya haplogrup itu misalnya gini. Satu peradaban awal nih, dia berasal dari negeri A atau benua A. Dia bermigrasi kemana? Nah, kelompok ini tuh disebutnya haplogrup, teman-teman. Ada haplogrup X dan lain-lain gitu ya, ada lineage-nya. Nah, bedanya adalah gak seharusnya mereka mengetahui ini si pemahaman sebelumnya, karena beda-beda semua. Dalam pemahaman secara sains, pengetahuan yang terpisah-pisah ini tapi sama semua, identical semua, ini yang harus dipertanyakan secara jelas. Kenapa bisa setiap orang ini mengetahui adanya kisah tentang raksasa gitu? Itu yang menjadi pertanyaan paling besar bagi kaum skeptik sebenarnya. Skeptik itu yang benar-benar harus melihat bukti gitu ya, tanpa mencari tahu sama sekali. Nah, di sini juga ada simbol sebenarnya di mana adanya makhluk humanoid gitu ya, yang mencoba untuk melawan ataupun menantang dewa atau sesembahan atau Tuhan. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi simbol ini yang benar-benar harus
gue bilang paling aneh, karena itu paling sesuainya semua di situnya aja. Tentang bentuknya itu beda-beda, tingginya beda-beda. Cuman yang paling jelas ada tentang kisahnya jahat melawan si baik, raksasa si jahat melawan yang baik, gitu aja terus. Ada. Itu sebenarnya banyak banget yang menemukan tentang keberadaan raksasa ini. Tapi bukan terdata secara saintifik ya. Dia kayak surat kabar, kayak laporan-laporan yang benar-benar bisa dibilang majority gitu, hampir di seluruh dunia. Dia itu ada banyak banget sebelumnya. Kayak contohnya nih ya, ada beberapa juga dari abad 20 sih ini. Di Nevada, ini paling terkenal tentang ini. Jadi ada kerangka besar yang ditemuin itu di danau udah kering. Di situ ketemu 2 kerangka mayat, kerangka tulang sebenarnya, yang berukuran 2 meter sama 3 meter. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya raksasa itu nggak setinggi yang kita kira, kayak kalau kita nonton Shingeki Kyojin gitu, yang 100 meter itu udah terlalu fantasi sebenarnya kalau buat gua. Tapi kalau tentang keberadaannya Giant ini sebenarnya banyak gitu, tentang kisah tentang Giant ini atau itu banyak banget, raksasa ini banyak banget. Juga ini ada yang paling mengerikan sih sebenarnya. Ini gue dulu sempat percaya ini bener gitu, tapi ini kita bisa pertanyakan antar lah. Jadi ada laporan di Amerika Serikat sebenarnya itu tentang ketika mereka lagi invasi lah gitu di Afghanistan di tahun 2002, mereka itu bertemu dengan makhluk besar, badannya besar banget, dan tapi penggambarnya mirip sama raksasa yang ada di Amerika sebenarnya. Ini anehnya di situ. Jadi rambutnya tuh pasti merah. Entah kenapa raksasa-raksasa ini penggambarannya rambut merah gitu loh. Cuman yang Nordic doang memang cukup beda itu raksasa satu itu. Dia bahkan tidak berkulit gitu. Jadi penggambarannya beda-beda semua. Jadi gue nggak bisa megang penggambaran. Namun ada juga penggambaran yang cukup identikal. Rambut merah besar, kulit rada gelap, jari nggak 5 gitu. Terus juga ada penemuan kerangka raksasa juga di Amerika Serikat. Ini tuh ada di New York Times sebenarnya, sampai abad kesekian lah, itu terbatas. Jadinya kayak gimana ya jelasinnya. Informasi terkait ini seakan-akan dihilangkan di 1920 atau 1930-an sebenarnya. Majority benar-benar hilang. Bahkan terkait referensi sejarah tentang adanya mereka ataupun penelitian arkeologis terkait mereka dihentikan. Benar-benar dihentikan. Nah ini, gue akan ngebahas ini secara konspirasi sih. Jadi ada namanya tuh Smithsonian Institution. Ini tuh terlibat dalam penyembunyian dan juga penghancuran bukti terkait keberadaan raksasa-raksasa ini atau kerangka-kerangkanya. Ada banyak klaim bahwa institusi ini tuh sengaja menghancurkan ribuan kerangka untuk menjaga narasi sejarah tentang keberadaan mereka, dan juga pengetahuan yang mungkin gak boleh ada orang tahu mungkin. Nah itu sih. Tapi kalau untuk kenapa mungkin gue bakal bahas di selanjutnya sih. Nah ini yang paling berat sih gitu. Jadi ini kerangka-kerangka ini tuh awalnya ditemukan kayak di Nevada dan lain-lain. Udah gitu diakuisisi atau dibeli. Jadi biasanya tuh kayak gini kondisinya. Arkeolog lokal menemukan kerangka, lalu datanglah orang-orang ini, dia ngambil kerangka tersebut, dia amanin, udah gitu tapi nggak pernah ada pemberitaan lagi. Orang-orang ini cuma memberitakan, terus beritanya hilang. Katanya untuk diteliti sama institusi ini, karena ini institusi yang bersifat internasional dan juga memang legal di Amerika gitu ya. Kebanyakan sebenarnya ditemukan di Amerika, Skandinavia, Eropa juga banyak sebenarnya tentang ini. Cuman entah kenapa selalu bisa diakuisisi oleh Smithsonian ini. Karena banyak banget pengakuan dari arkeolog lokal dimanapun tentang kondisi ini. Jadi setiap ketemu kerangka-kerangka besar, nggak masuk akal, tengkorak yang besar diameter tengkoraknya sampai sebesar ini hilang. Kayak gitu. Ada beberapa hal. Jadi
Kalau kita kan di sini ya, terutama penonton Bang Adam gitu ya, ada SGN, ada Dewan 12 gitu, pasti udah mengetahui tentang adanya The Fallen yang benar-benar turun semua. Dan ternyata hal itu ada ikatannya secara mendalam sama kubu 666. Kalau berdasarkan penelitian kita, 666 itu adalah keturunan dari para fallen angel. Jadi kita merujuk dalam kejadian tadi, Nephilim digambarkan sebagai hasil persilangan anak ya, antara anak-anak Allah atau malaikat yang jatuh dan juga perempuan manusia. Di sini yang paling mengerikan di sini. Karena dalam beberapa interpretasi eskatologi, mau dari Yahudi, mau dari Kristiani, mau dari agama-agama lainnya, Islam bahkan, ada memang sekelintingan hal ini sebenarnya tentang mereka-mereka yang memang rusak. Mereka yang dirusak gitu adalah tentang itu. Bahkan juga ada keyakinan bahwa Nephilim akan kembali di akhir nanti sebagai bagian dari rencana Antichrist. Makanya muncul banyak teori-teori kayak yang dihubung-hubungkan kayak rekayasa genetik, manipulasi DNA, terus juga ada lagi transhumanisme. Ada pun kelompok organisasi yang memberikan penghormatan sebenarnya tuh sama malaikat-malaikat jatuh ini tuh ada banyak sebenarnya. Jadi penyembahan itu sebenarnya lebih ke malaikat-malaikat jatuh. Kayak ke Lucifer, ada Luciferian. Kalau Illuminati, ya ini gue nggak bisa nyebut. Kalau Mason, kemarin kita udah ada penelitian sebenarnya. Ketika kita mendatangi Taman Prasasti, kita mewawancarai kita bisa bilang kita mewawancarai salah satu jiwa yang bahkan tidak diterima langit dan bumi. Nah, dia bilang yang disembah oleh Mason itu adalah sosok Dewi. Dewi apa? Itu nggak bisa gue sebar karena ini ada hubungannya sama belief dan gue nggak bisa ngomong tentang itu. Nah, keturunan malaikat yang jatuh ini atau Watchers Angel ini hingga saat ini, mereka ini sebenarnya berdasarkan pemahaman gue aja lah ya, ini take it or leave it aja lah, mereka lah yang disebut elit global sebenarnya. Dan akhirnya ketika gue menyatukan semua pengetahuan gue terkait hal ini, ya iblis fisik itu benar-benar ada. Mungkin segitu ya teman-teman, gue nggak bisa lebih jauh lagi karena ini aja udah berbahaya sebenarnya karena udah menyangkut sebuah institusi internasional. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga selalu nongkrong di konten ini. Dadah.